Menjadi seorang anak yang memiliki kecerdasan dan kepintaran merupakan sebuah kebanggaan bagi kedua orang tua. Itulah yang dirasakan oleh orang tua Nur Suzaili Muchtar atau yang biasa disapa Suzy. Suzy lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1976 di daerah Kangar, Malaysia. Suzy merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Suzy adalah anak perempuan satu-satunya. Dia sangat manja dan sangat disayangi oleh kedua orang tua dan juga kakak-kakaknya. Suzy merupakan harapan kedua orang tuanya. Bahkan orang tua Suzy rela melakukan apapun demi membiayai Suzy bersekolah di United Kingdom, Eropa, untuk menjadi seorang insinyur komputer sesuai dengan cita-cita Suzy sejak kecil. Setelah lulus dari kuliah dan mendapatkan gelar insinyur komputer, Suzy pulang ke Malaysia dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya. Suzy memang anak yang sangat pintar, jadi tidak begitu sulit dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama bagi Suzy untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah banyak mencari pekerjaan dan juga setelah banyak melalui proses interview, Suzy diterima bekerja di Pusat Medical Center di daerah Klang, Malaysia. Tentu hal ini membuat Suzy dan keluarganya sangat gembira. Saking gembiranya, pakaian yang akan digunakan esok bekerja sudah dipersiapkan oleh sang ibu. Suzy mulai masuk bekerja di tanggal 7 Oktober tahun 2000. Pada pagi hari, tanggal 7 Oktober itu, Suzy sangat gembira memakan sarapan yang disiapkan oleh sang ibu dengan sangat lahap. Selesai sarapan, tepatnya pukul 07.45, Suzy berpamitan dengan orang tuanya dan bergegas berangkat kerja dengan menaiki bus Kiara Express. Saat Suzy berangkat menaiki bus Kiara Express, kedua orang tuanya tidak ada rasa khawatir ataupun rasa curiga sedikit pun, karena sudah tertutup oleh rasa gembira dan juga bangga terhadap Suzy. Namun sayangnya, inilah awal mula kejadian naas itu terjadi. Suzy menaiki bus ekspres Kiara bernomor plat WDE 4256. Bus tersebut menuju pelabuhan Klang, Malaysia dari terminal bus Klang di Kuala Lumpur. Bus yang dinaiki oleh Suzy tiba di Klang sekitar pukul 8:15 pagi. Sebagian besar penumpang turun dari bus karena memang sudah tiba pada tujuan mereka, kecuali Suzy dan seorang warga Bangladesh. Namun tidak lama kemudian, turun warga Bangladesh tersebut dari bus. Dia turun di halte sebelum tiba di tujuan akhir bus tersebut. Sedangkan Suzy kini menjadi satu-satunya penumpang yang tersisa di bus tersebut. Sayangnya, Suzy tidak pernah sampai ke tempat kerjanya karena sang supir bus Kiara Express, Hanapi Mat Hasan, mengalihkan rute dan membawa Suzy ke Jalan Bukit Tinggi. Padahal itu bukanlah tujuan Suzy dari awal. FYI, Hanapi ini berusia 34 tahun. Dia telah mengalami 3 kali perceraian dalam pernikahannya dan merupakan mantan narapidana. Catatan kepolisian menunjukkan bahwa Hanapi ditangkap karena kasus pemerkosaan lainnya di Mentakap, Pahang, Malaysia pada tahun 1988. Dan pada tahun 1994, Hanapi juga dituduh melanggar kepercayaan dan dihukum karena kasus perampokan di Terengganu pada tahun 1996. Laporan menyatakan bahwa Hanapi dari Bacok, Kelantan, dan Hanapi mulai bekerja di perusahaan bus Kiara Express baru 10 hari. Hanapi, si sang supir bus ini, mengalihkan busnya itu ke arah yang lain. Suzy pun panik dan berusaha melarikan diri melalui pintu darurat. Namun semuanya sia-sia karena pintu darurat sudah dikunci sebelumnya oleh Hanapi. Tidak kehabisan akal, Suzy kemudian mencoba berulang kali mengetuk-ketuk kaca bus tersebut. Namun aksi Suzy ini lagi-lagi hanya sia-sia karena kaca film yang tebal dan berwarna gelap membatasi pandangan orang dari luar ke dalam bus tersebut. Suzy pun panik, menangis. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sedangkan bus tersebut melaju dengan sangat kencang. Di tengah kepanikan dan
kekacauan yang dialami oleh Suzy, Hanapi si supir bus gila ini memberhentikan bus tersebut di tempat yang sangat sepi. Kemudian Hanapi ini menghampiri Suzy yang sudah ketakutan di kursi penumpang. Lalu Suzy dibekap, dipukul dan ditelanjangi serta diperkosa secara brutal oleh Hanapi. Tidak cukup puas, Hanapi dengan teganya mengikat tangan Suzy dengan tali sepatu milik Suzy, lalu leher Suzy diikatkan dengan kerudung milik Suzy hingga saat itulah Suzy meregang nyawa, tidak bergerak sedikit pun. Namun kenyataan berkata lain, aksi bejat Hanapi yang ia lakukan kepada Suzy dilihat oleh seorang anak sekolah yang tidak sengaja melihat bus aneh yang berhenti di jalan sepi. Hanapi yang kaget aksinya dilihat oleh orang langsung bergegas menyalakan bus dan pergi. Hanapi kemudian melemparkan jenazah Suzy yang tak berpakaian sedikit pun dan yang sudah tidak bernyawa keluar bus di dekat lokasi pembangunan Jalan Bukit Tinggi, Malaysia. Hanapi kemudian terus berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apapun. Pada malam hari, warga menemukan mayat seorang perempuan dan langsung menghubungi polisi. Sontak hal tersebut membuat kehebohan yang sangat gaduh di lingkungan tersebut. Saat ditemukan, kerudung masih melingkar erat di leher perempuan tersebut dan tali sepatu tergantung mengikat kedua tangan mayat perempuan tersebut dengan sangat erat. Wanita tersebut tidak memiliki dokumen identitas apapun saat ditemukan. Jenazah Suzy dibawa ke rumah sakit Tengku Ampuan Rahimah, di mana hasil otopsi mengungkapkan bahwa wanita tersebut telah diperkosa dan dicekik sampai mati. Hasil autopsi juga menyebutkan almarhum mengalami 44 luka yang mengejutkan di tubuhnya, termasuk patah leher. Tidak butuh waktu yang lama, Hanapi ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian dan awalnya Hanapi tidak mengaku keberadaan korban di hari kejadian. Dan saat ditahan, Hanapi mencoba memutarbalikkan cerita. Dia mengatakan Suzy bukan penumpang terakhir dan Hanapi juga mengatakan bahwa Suzy diganggu oleh teman-temannya. Hanapi juga mengatakan Suzy keluar dari bus dalam keadaan yang sangat kacau. Ia juga mengatakan Suzy tidak sendirian dan ditemani oleh teman-temannya. Padahal Hanapi itu berbohong. Hanapi juga menjelaskan bahwa dia tidak melakukan pemukulan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan tersebut. Namun, jaksa penuntut umum menghadirkan 16 saksi dan 16 bukti yang sangat kuat dan sulit diragukan. Dan 16 barang bukti tersebut antara lain adalah bekas air mani di rahim korban dan juga yang ditemukan di lantai bus, serta liontin Suzy yang disimpan Hanapi di dalam rumahnya. Bukti yang tidak terbantahkan yang terakhir adalah kesaksian seorang siswa sekolah yang tidak sengaja melihat aksi bejat yang dilakukan oleh Hanapi terhadap Suzy di dalam bus. Pada saat itu memang Hanapi mengetahui bahwa ada yang menyaksikan perbuatannya, lalu dia bergegas langsung pergi. Setelah semua bukti dan keterangan saksi, supir tersebut akhirnya mengakui semua kejahatannya. Polisi membawa Hanapi ke saluran pembuangan tempat dia membuang tas milik Suzy. Dan ternyata tas tersebut memang milik Suzy, dan setelah dilakukan pengecekan, semua barang-barang pribadi milik Suzy masih tersimpan rapih di tas tersebut. Hanapi dijadwalkan untuk didakwa di pengadilan pada tanggal 1 November tahun 2000 dan ia ditahan untuk membantu penyelidikan. Dan kabar yang mengejutkannya lagi, Hanapi si supir gila ini mengaku bahwa ia tidak tahan untuk tidak memperkosa Suzy karena memang Suzy ini sangat cantik.
Setelah rangkaian persidangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2002, Hanapi Mat Hasan yang berusia 36 tahun dinyatakan bersalah atas dakwaan pertama, pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati wajib, dan untuk dakwaan kedua, pemerkosaan, Hanapi juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dengan hukuman 12 cambukan tongkat. Kasus ini memang sangat menghebohkan Malaysia pada tahun 2000 silam. Tetapi banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini. Tetaplah kita menjaga diri kita dimanapun kita berada dan tetap harus waspada bahwa kejahatan itu ada di mana-mana dan bisa terjadi kapan saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mohon untuk memberikan kritikan dan juga sarannya tentang YouTube channel ini di kolom komentar. Apapun kritikan dari kalian dan saran dari kalian akan sangat membangun kami yang membangun channel ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya dan juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.